Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat keempat dalam kuartal 4 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh saudari Sonia. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Delkins David. Ku hendak jadi hamba Tuhan, terimalah, terimalah. Ku hendak jalan serta Tuhan, mari tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Dunia ini tiada artinya bagiku, bagiku. Ku tinggalkan kesukaanku karena Tuhanku. Hamba-Mu ya Tuhan, ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Bila ku serahkan hidupku padamu, padamu. Segarkan selalu hidupku, pimpin hamba-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah 3 misteri dari negara Mongolia. Di satu lorong di bandaraya ibu negara Mongolia, Badzul melihat banyak papan iklan yang memberi amaran agar tidak merokok. Dia bertanya kepada bapanya, mengapa orang-orang merokok jika mereka tahu ia adalah berbahaya? Bapanya hanya tersenyum. Bapanya tidak dapat menerangkan mengapa ramai orang merokok. Pemikiran Badzul kemudian beralih kepada kematian apabila bapanya meninggal dunia akibat penyakit buah pinggang. Dia juga merasa hairan apakah yang akan terjadi selepas kematian. Kehidupan Badzul berubah sekali kematian bapanya. Badzul yang berumur 16 tahun mendapat pekerjaan di sebuah pasar, menyara ibu dan 3 beradiknya yang masih kecil. Dari situlah dia mula merokok. Pada satu hari, kakak tuanya meneleponnya dari negara Korea Selatan. Kakaknya bercadang membawa Badzul pergi ke gereja. Pergi ke gereja UB. Orang-orang Mongolia biasa sebut ibu negara Mongolia, Ulaanbaatar, sebagai UB. Tolong beri saya alamat gereja UB, kata Badzul. Selepas beberapa bulan, kakaknya pun menelefon kembali. Adakah adiknya sudah pergi ke gereja? Kakaknya pun berasa bangga sebab adiknya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja pada hari Sabtu. Kakaknya sangat terkejut mendengar adiknya bersembahyang pada hari Sabtu. Gereja apa yang kamu ikut pada hari Sabtu? Badzul pun menerangkan kepada kakaknya, dia telah pergi ke gereja Kristian Seventh-day Adventist pada hari-hari Sabtu. Semasa sedang berada dalam gereja pada satu Sabat, seorang anggota gereja pun memberikan Badzul sebuah buku mengenai cara-cara membuang tabiat yang jahat. Selepas membaca beberapa muka surat,
Badzul mulai yakin bahwa merokok adalah satu dosa. Dia membaca 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuhnya adalah rumah ibadat bagi Roh Kudus. Tetapi dia tidak dapat berhenti merokok. Pada satu hari, semasa berada di rumah keluarganya, Badzul menguncikan diri di stor simpanan, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dan berdoa dengan sesungguhnya. Sekiranya ada Tuhan, bantulah saya untuk berhenti merokok. Mengambil nafas yang dalam, dia merasa damai dan tenang mengalir di dalam dirinya. Badzul mula belajar kitab suci dengan bersungguh-sungguh. Dalam buku Kejadian, dia membaca bahwa Adam memberi nama kepada semua binatang. Dia juga ada membaca buku The Great Controversy mengenai kontroversi di antara Yesus dan Satan. Dia sedar bahwa Satan sentiasa cuba mempengaruhi orang-orang untuk merokok, sebab Satan mahu memusnahkan hasil kerja tangan Yesus Kristus. Dia menjumpai semua itu dari dalam kitab suci. Akhirnya, Badzul pun menyerahkan diri kepada Yesus dan dibaptiskan ke dalam gereja Kristen Seventh-day Adventist pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Badzul berumur 30 tahun dan istrinya adalah pelopor mission global di negara Mongolia. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku keempat tahun 2021 akan membantu membuka sebuah pusat kehidupan cara Adventist di Bandar Ulaanbaatar, ibu negara Mongolia. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat anak-anak, saya Anti Rufina. Dan pada pagi ini, Anti akan memimpin anak-anak dalam penyampaian cerita Alkitab kita untuk hari ini. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada Sabat ini ialah Peperangan yang Senyap. Pernahkah kamu merasa sangat senang sehingga kamu tidak dapat tidur? Atau bangun pagi lebih awal pada satu hari yang sangat istimewa? Itulah hari ketika para tentara Israel berjalan untuk pertama kalinya mengelilingi kota Yeriko. Lama sebelum matahari terbit, tentara Israel dan para imam sudah bangun. Setelah makan pagi yang tergesa-gesa, para tentara Israel bersedia dengan pakaian perang mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun berbaris di belakang tabut perjanjian yang terbuat daripada emas. 4 orang imam yang berjubah putih bersih berdiri siap sedia untuk mengangkat tabut perjanjian itu ke atas bahu mereka. Ketika Yosua, pemimpin bangsa Israel muncul, dia memberikan semangat kepada seluruh bangsa itu. Jangan melakukan perang, Yosua memerintahkan. Jangan kuatkan suaramu. Jangan ucapkan sepatah kata pun sampailah tiba hari apabila saya akan mengatakan kepadamu untuk bersorak, kata Yosua. Dulu laungan perang selalu menolong para tentara merasa berani dan itu akan menakutkan para musuh. Tetapi Yosua mahu para tentara itu bergantung hanya kepada Yesus. Tidak lama kemudian, perarakan yang panjang itu pun berjalan. Sekelompok kecil tentara yang bersenjata memimpin perjalanan itu. Di belakang mereka ada 7 orang imam yang meniup trompet. Kemudian di belakang mereka ada 4 orang imam yang mengangkat tabut perjanjian. Kemudian para tentara yang lainnya mengikuti mereka dari belakang. Saat orang-orang Israel mendekati Yeriko, mereka melihat bahwa gerbang-gerbang kota itu tertutup dengan erat. Para tentara orang Yeriko berbaris di atas tembok kota itu siap dengan senjata mereka. Tetapi
Tetapi sebelum tiba di tembok itu, orang-orang Israel berpaling dan mulai berarak mengelilingi kota itu. Ketika para imam menghentikan trompet mereka untuk beberapa menit, satu-satunya bunyi yang kedengaran adalah derap ratusan kaki. Orang Israel berarak mengelilingi seluruh kota Yeriko. Kemudian mereka kembali ke perkemahan mereka. Para tentara orang Yeriko di atas tembok kota itu menurunkan senjata mereka, sangat kebingungan apakah yang terjadi. Hari berikutnya, perarakan yang sama meninggalkan perkemahan Israel dan berjalan menuju kota Yeriko. Pertama, para tentara, kemudian ketujuh imam yang memainkan trompet, kemudian para imam yang mengangkat tabut perjanjian, dan akhirnya lebih banyak tentara. Trompet dikumandangkan, para tentara berarak. Tidak ada seorang pun yang berkata sepatah kata pun. Setiap askar tahu bahwa mereka sedang menolong hanya dengan berjalan dan tidak berkata sepatah kata pun. Sekali lagi mereka berarak mengelilingi kota Yeriko. Lalu mereka kembali ke perkemahan mereka, meninggalkan orang di Yeriko dalam kebingungan. Jenis perang macam apa ini? Perarakan yang sama mendatangi kota Yeriko pada hari yang ketiga dan juga pada hari yang keempat dan hari yang kelima dan pada hari yang keenam. Orang-orang dari kota Yeriko memandang dari atas tembok kota mereka. Saat matahari terbit pada hari yang ketujuh, perarakan panjang yang terdiri daripada para tentara dan imam ini datang kembali. Mereka meninggalkan perkemahan Israel dan bergerak menuju Yeriko. Tembok kota yang besar itu sekali lagi dikelilingi oleh para tentara. Perarakan itu mengelilingi kota itu satu kali, tetapi mereka tidak kembali ke perkemahan mereka seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi para tentara dan imam mengelilingi kota itu untuk kedua kalinya. Kemudian mereka berarak lagi untuk ketiga kalinya. Tentara Israel mengelilingi seluruh kota itu untuk keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya, dan akhirnya ketujuh kalinya. Kemudian perarakan itu berhenti. Para imam meletakkan trompet di mulut mereka dan mulai meniupnya dengan sangat kuat. Berteriak, Yosua memerintahkan, Tuhan telah memberikan kepadamu kota ini, kata Yosua. Para tentara mengangkat kepala mereka dan berteriak dengan seluruh tenaga mereka. Hal yang mustahil yang sama sekali tidak dijangka pun terjadi. Dengan suara gemuruh, tembok kota Yeriko itu pun runtuh. Orang-orang Israel berdesakan masuk ke dalam kota Yeriko dan menguasai kota itu. Tuhan telah memberikan Yeriko ke tangan orang Israel. Kemenangan ada di pihak Tuhan. Tetapi orang-orang Israel juga telah melakukan bahagian mereka dalam kemenangan itu. Mereka telah bekerja bersama-sama sesuai dengan perintah Yosua. Dalam pelajaran Alkitab kita hari ini, Tuhan memberikan Yosua arahan-arahan yang tepat bagaimana untuk menaklukki Yeriko. Diketuai oleh 7 orang imam yang meniup sangkakala dan membawa tabut perjanjian. Bala tentara Israel harus berarak mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali, dan selepas tiupan sangkakala mereka berteriak dengan sangat kuat,
Mereka mematuhi arahan itu bersama-sama. Akhirnya tembok kota Yeriko pun runtuh. Tuhan telah memberikan Yeriko kepada mereka. Tuhan telah menunjukkan mukjizat kepada umat Israel dengan merobohkan tembok kota Yeriko. Pada ketika itu, umat Israel yang tidak meninggalkan kemah turut berdoa agar Tuhan beserta mereka ketika para imam meniup sangkakala sambil mengelilingi kota Yeriko. Mereka yakin dan pasti dalam doa bahwa Tuhan akan beserta mereka apabila bekerja sama dalam melakukan tugas Tuhan. Dan anak-anak, mari kita baca bersama-sama ayat hafalan kita di dalam buku Mazmur 133 ayat 1 yang berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun." Sekarang, mari kita mendengar bersama-sama message kita pada pagi ini, yaitu di dalam persekutuan Tuhan, kita semua bekerja bersama. Sampai di sini sahaja pelajaran Alkitab kita yang dapat Anti kongsikan bersama anak-anak sebentar tadi. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan cornerstone remaja kita pada Sabat ini ialah pelajaran yang keempat yang bertajuk Bolehkah saya membantu anda? Ayat inti kita diambil dari Matius 25 ayat 40 yang berbunyi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 638 mengatakan, mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit sahaja tentang teologi, tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Oleh pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Meskipun tidak mengetahui akan hukum Tuhan yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka dalam alam dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum. Perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Ditahukah anda, hikmat masyarakat selalu digunakan di Amerika Syarikat dan Undang-Undang Kanada sebagai undang-undang di bawah satu pemerintahan yang istimewa. Walaupun hukuman adalah sebahagian dari sebab tindakan ini, mengurangkan waktu seseorang untuk bersukaria, kebaikan akan diperolehi oleh pesalah, si mangsa dan kepada masyarakat. Hikmat masyarakat akan membantu orang yang bersalah untuk bertobat dari kesalahan jenayah mereka. Ia juga digunakan sebagai pengganti kepada penggantian keuangan jika orang yang bersalah itu tidak mempunyai dana yang tersedia. Malah dari semua itu, ia menerapkan etika kerja dan perasaan bangga dalam penglibatan mereka dalam komuniti. Pada pandangan lain pula, iaitu buku tulisan Ellen G. White, iaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 639, Bapa daripada taktanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Sampai di sini saja ringkasan cornerstone remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati.
Shalom, selamat bertemu kembali kita dalam sekolah pelajaran sekolah sahabat kita dalam kuarter yang keempat, itu pelajaran yang keempat. Okay, di sini kita akan mempelajari tentang mengasihi Tuhan Allahmu. Okay, pada sahabat ini kita akan memperlihat tentang kasih Tuhan di mana kita diarah ataupun dikatakan untuk mendengar apa yang Tuhan katakan ataupun Tuhan firmankan. Kalau kita melihat pelajaran kita pada pagi ini, yaitu bermaksud perkataan yang Shema dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga 9, yaitu perkataan Shema ataupun Syama yang dikatakan dalam arti dengarlah, dengarlah, dalam satu doa yang terpenting bagi orang Israel. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita pada pagi ini, di sini ada perkataan yang sering dikatakan dalam Ulangan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi ini adalah satu perkataan yang mengatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kata dengarlah. Apa yang kita harus dengarkan dalam pelajaran kita pada pagi ini, itu tentang kasih kita terhadap Tuhan. Siapa yang harus kita kasihi, dan mengapa kita harus mengasihi, dan mengapa juga kita harus takut akan Tuhan, dan mengapa harus kita menunjukkan kasih kita terhadap Tuhan. Dan itu adalah persoalan yang harus kita lihat pada pagi ini. Dan pada pagi ini, kalau kita melihat dalam buku Ulangan 6 ayat yang bertatu, di sini dia mengatakan, itulah perintah, yakni kita pada peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini berarti di mana-mana pun kita pergi, kemana saja kita pergi, kita harus melihat kepada kasih. Dan ini adalah ketetapan dan juga peraturan atau perintah yang diberikan daripada Tuhan kepada kita. Walaupun kita berada di mana-mana, kasihilah Tuhan kita. Itulah, dialah yang harus kita kasihi dalam hidup kita seumur hidup kita. Kalau kita melihat dalam perkara ini, dia melihat kita untuk mengasihinya, dan sampaikan dari generasi ke generasi, sehingga supaya umur hidupmu, engkau dan juga anak cucumu. Dalam buku Ulangan 6 ayat yang kedua, kita melihat di sini satu perintah yang pertama Tuhan bagi kepada kita adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, dan perintah ini seterusnya harus dipenuhi oleh setiap orang. Harus mengasihi Tuhan dan segenap hati kita dengan sepenuh jiwa dan segenap kekuatan kita. Dan itu adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perkara yang sini kita melihat, yaitu kalau kita mengasihi Tuhan, mengapa harus kita takut akan Tuhan? Kalau kita melihat dalam buku Ulangan 6 ayat yang kedua mengatakan supaya takut akan Tuhan Allahmu. Apa yang kita harus lihat di sini? Tuhan meminta kita untuk takut akan Dia, bahkan sebelum meminta kita untuk mengasihi Dia. Apakah artinya takut? Adakah arti takut itu berarti kita takut seperti kita melihat hantu atau melihat orang yang jahat? Kita takut akan orang itu karena kita tidak suka orang itu. Tetapi adakah itu yang dimaksudkan Tuhan kepada kita takut akan Dia? Kita takut akan Tuhan karena Tuhan itu memberikan kita sesuatu yang baik pada kita, dan begitu juga karena kita mengagumi kekuasaan, keadilan dan ketulusan terhadap kita manusia. Dan kalau kita melihat di sini dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini walaupun kita ini layak dihukum, tetapi Tuhan masih lagi mengampuni kita dan memberi kita hidup. Dan itu adalah sebabnya kenapa kita harus takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran seterusnya, kita melihat mengapa kita harus mengasihi Tuhan, sedangkan kita banyak lagi orang yang harus kita kasihi. Kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa perlu kita mengasihi Tuhan? Dan kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Tuhan lebih mengasihi kita dahulu. Dan itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dahulu. Dia lebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi Dia. Itu adalah satu tindakan balas daripada kita manusia terhadap Tuhan yang mengasihi kita. Dan kalau kita melihat dalam buku Ulangan, Moses atau Musa mengingatkan kepada bangsa Israel betapa Allah telah mengasihi nenek moyang mereka,
dan diri mereka sendiri. Dan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir kerana Dia mengasihi mereka dan Dia tetap mengasihi mereka walaupun mereka keluar setelah mereka keluar dari Egypt ataupun juga dari Mesir. Dia menyelamatkan semua mereka dari diperbudakan oleh Mesir, orang Mesir, dan juga sebelum itu mereka juga menjadi satu bangsa yang dikagumi, dan apabila mereka tidak mengasihi Tuhan dan beralih-alih, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka, dan mereka saat ini walaupun Tuhan menghukumnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka kembali. Jadi ini adalah satu motivasi terbesar buat kita untuk mengasihi Tuhan, adalah kerana Dia mengasihi kita terlebih dahulu, dan Dia telah menyerahkan dirinya kepada kita. Efesus 5 ayat yang kedua, bahkan sebelum kita. Mari kita lihat yang seterusnya itu bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-15 yang mengatakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintahnya. Dan ini adalah satu kemestian. Karena kalau kita melihat di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-10, dia mengatakan, mereka yang mengasihiku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan begitu juga kita melihat dalam Ulangan 7 ayat ke-9 mengatakan, mereka yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Ulangan 10 ayat 12 dia mengatakan kepada kita, yaitu mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan begitu juga dalam Ulangan 11 ayat ke-1 dia mengatakan, haruslah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukannya dengan setia dengan kewajipanmu. Ini adalah kehidupan kita manusia. Kita mengasihi Tuhan, menunjukkan kasih kita terhadap Tuhan dengan menuruti segala firman dan perintahnya. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan sentiasa hidup mengikut jalan yang ditunjukkannya, menurut Ulangan 19 ayat ke-9. Dan itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan. Dengan menunjukkan kasih kita dengan Tuhan, dengan menuruti segala perintahnya, maka kasih kita di antara Tuhan lebih erat dengan mentaatinya. Dan kita juga melihat ini adalah satu perkara yang penting bagi kita dengan mentaati perintah-perintahnya, kerana itu akan menyenangkan Tuhan. Menurut buku Yohanes 14 ayat ke-15. Kalau kita melihat di sini, bagaimana harus kita mengasihi Tuhan? Dan kalau kita melihat dalam buku Markus 12 ayat 29 hingga 30, dia mengatakan kepada kita, jawab Yesus, hukum terutamanya ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Seluruh apa yang ada, kita harus mengasihi Tuhan kita. Yesus merangkumkan hukum tersebut dengan mengutipkan perkataan yang disebut Shema ataupun Syama, yang mana kasih itu adalah kunci mentaati perintah Allah ataupun Tuhan. Karena disinilah kita melihat kasih kepada Tuhan ini datang dengan mengenal secara intim dan memiliki perhubungan yang dekat dengannya. Seluruh keberadaan kita dipenuhi dengan kasih jiwa, pikiran dan tubuh kita. Dan ini adalah satu perkara yang harus kita lihat. Dan kita lihat dalam pelajaran yang terakhir ini, kita melihat bahawa kasih kita terhadap Tuhan itu lebih sememangnya baik. Dengan itu, sama-samalah kita mengasihi Tuhan kita, mempelajari apa kehendaknya, barulah kita mengerti bagaimana untuk kita mengasihi Tuhan kita. Dengan itu, sama-samalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kerana Tuhan telah bersama dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih kerana Tuhan mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dan mohon kampunan sekiranya ada silap salah, agar Tuhan senantiasa memberikan ikutan yang terbaik, agar kami terus menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Ampunlah dosa kami Tuhan, semua serah dalam nama Kristus penebus semua kami. Amin. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Saudara Bob Vincent. Mari kita bersatu di dalam doa.
Maha besar Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Allah yang penuh kasih, yang panjang sabar. Pada pagi ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita, damai sejahtera karena berkat yang berlimpah Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami dengan senang hati, kami dengan sukacita, kami serahkan segala persembahan, perpuluhan, serta segala dana di hadapan Engkau pada saat ini ya Bapa. Bila Engkau memberkatinya, bila persembahan, perpuluhan ini, segala dana ini digunakan untuk menjadi saluran berkat, digunakan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana ya Tuhan. Sementara kami menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Dan pada pagi ini juga kami berdoa kepada saudara kami yang masih belum bersedia lagi dalam perkara ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja menjamah setiap hati dan pikiran mereka. Biarlah kasih Tuhan berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus di atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua penonton Hope Media Sarawak dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan kami setiap hari Sabat. Pada hari ini, khotbah saya bertajuk Bagaimana Memiliki Keselamatan dan Kekayaan. Dalam Kejadian 2 ayat 8 mengatakan, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara dan saudari, kalau kita dapat bayangkan bagaimana suasana Taman Eden pada saat itu, sangat indah. Indahnya syurga yang sedang dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang istimewa untuk Adam dan Hawa. Coba Anda fikirkan, di suatu tempat di tengah keajaiban dan keindahan dunia yang baru lahir, Tuhan membina sebuah rumah taman untuk Adam dan Hawa. Rumah paling mewah di bumi yang tidak dapat dibandingkan dengan rumah taman yang asli di dunia. Tidak ada pasaraya atau tempat menunggu di Eden, kerana Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Dalam Kejadian 1 ayat 29. Jadi mereka tidak perlu membayar sewa atau cukai, mereka tidak perlu mengunci pintu, rumah mereka tak perlu berpagar. Ya, tidak ada ancaman penjahat ataupun pencuri. Apatah lagi, tidak ada hospital atau kedai ubat pada saat itu. Mereka menikmati kesihatan yang sempurna dan mereka dikatakan mempunyai awet muda yang tidak berkesudahan. Mereka juga saling mencintai dan cinta yang tidak terbatas untuk Tuhan. Dan Tuhan menghendaki Adam dan Hawa berkongsi kasih itu kerana Tuhan telah berkata dalam Kejadian 1 ayat 28, "Beranak cuculah dan bertambah banyak." Anda lihat, Tuhan bermaksud agar planet bumi dihuni oleh satu keluarga yang besar, bahagia dan sehat. Tuhan juga memikirkan sesuatu yang lain untuk Adam dan Hawa. Dia mahu memberi mereka tanggungjawab. Dan tidakkah itu penting untuk kesejahteraan manusia? Tidakkah kita semua memerlukan cabaran atau untuk menikmati suatu pencapaian yang menyeronokkan apabila pekerjaan telah dilakukan dengan baik? Tuhan berkata kepada mereka dalam Kejadian 1 ayat 28,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dengan kata lain, Tuhan mempercayakan mereka untuk menguruskan dunia ini, ya, dunia yang dimiliki oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam buku Hagai kita membaca Hagai 2 ayat 8, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan di dalam buku Mazmur dinyatakan seperti berikut, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Mazmur 50 ayat 10 dan 12. Baiklah saudara dan saudari, Anda mungkin berkata bahwa, saya bekerja dan mendapat gaji. Itu semua milik saya, bukan? Saya yang berusaha dan menghasilkannya. Oleh sebab itu, gaji, pendapatan saya, harta benda yang saya hasilkan adalah milik saya sendiri. Seperti yang berlaku, ya, namun tanpa berkat kesehatan, kekuatan, dan akal budi dari Tuhan, Anda tidak akan dapat apa-apa. Alkitab berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18. Saudara dan saudari, kita sebenarnya tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Ya, kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan mempunyai tuntutan sebelumnya terhadap kita dan harta benda kita. Kita hanyalah pelayan Tuhan. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud ataupun definisi pelayan adalah orang yang kerjanya melayan, orang suruhan, pembantu, orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan pelayan. Kita ini hanyalah pengurus ataupun pelayan bagi Tuhan. Nah, hari ini apabila seorang bekerja sebagai pengurus, dia ingin mengetahui apa yang diharapkan oleh pemiliknya daripadanya. Tuhan mempunyai pengertian dengan Adam, kerana Alkitab mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saudara dan saudari, Satan telah merampas dunia kita dari Tuhan. Dia mengambil alih kekuasaan Adam dan Hawa. Kemudian, ketika Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan semula dunia yang dicuri, setan berusaha dengan tidak berjaya untuk mencabar Kristus agar berdosa. Dia mau menjadi penguasa dunia ini selama-lamanya. Nah, setelah Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari, setan datang untuk menggodanya. Alkitab memberikan catatan mengenai pertemuan itu di dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, Satan coba untuk menipu Kristus. Perkara-perkara yang dijanjikan oleh Satan kepada Kristus bukanlah haknya untuk diberikan. Semuanya telah diperoleh dengan cara penipuan dan tipu helah. Namun, nasib
setan dimeteraikan selama-lamanya di Kalvari. Dengan kematian Yesus Kristus telah membayar harga untuk menebus kembali dunia yang telah hilang dan hak untuk menawarkan kekuasaan asalnya kepada manusia yang telah jatuh. Oleh itu, Anda lihat, segala yang ada atau yang telah kita capai sudah dimeteraikan dengan salib, dibeli oleh darah Kristus. Sama ada kita mengasihi dan melayani Dia atau tidak, semua yang kita miliki dan diri kita sendiri adalah milik Tuhan yang diciptakan olehnya dan ditebus olehnya. Dan sama seperti Adam dan Hawa, kita adalah pelayan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus menulis dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, Anda lihat, sebagai pelayan Tuhan, kita bertanggung jawab atas perkara yang Dia berikan kepada kita seperti kehidupan, masa, kemampuan, dan harta benda. Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kita telah menggunakan berkat-berkat itu untuk memperkayakan diri kita dan memuaskan kehendak dan kesenangan kita, atau jika kita telah menggunakannya untuk memberkati orang lain. Nah, sebilangan besar berkat yang kita miliki adalah kehidupan. Paulus menulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hidup kita berasal dari Tuhan dan Dia menghidupkannya. Nah, setiap denyutan jantung kita, nafas udara kita, bahkan makanan yang kita makan adalah pemberian dari Tuhan. Dan Paulus mendorong kita supaya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Pengorbanan hidup bermaksud komitmen yang sepenuhnya atau tunduk kepada Kristus dan kepimpinannya dalam hidup kita. Yesus adalah teladan kita. Kita harus mencontohinya, kita harus mengikut Dia. Yesus hidup tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah, itulah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan mau kita contoh. Kita harus berbuat baik sesama kita manusia. Setiap manusia juga merupakan penjaga masa. Sesungguhnya, masa hanyalah cara lain untuk melihat kehidupan. Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa dari masa, kehidupan telah diciptakan. Manakala Alkitab mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Saudara dan saudari, membazirkan masa adalah mensia-siakan kehidupan. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk itu. Setiap orang mempunyai bilangan jam yang sama dalam sehari, bilangan menit yang sama pada waktu tersebut. Terpulang kepada kita untuk memilih bagaimana kita menghabiskan masa dengan bakat kita. Tentu saja Tuhan mengetepikan jangka waktu tertentu, yaitu pada hari Sabat, sebagai alat untuk mengatakan kepercayaan kita kepadanya. Ya, sebagai pencipta kita. Hari Sabat adalah masa persekutuan dengan Tuhan dan keluarganya, serta masa untuk kita berehat dan masa untuk pemulihan. Tuhan meminta agar sepertiga masa kita digunakan untuk cara yang sangat istimewa ini.
Mungkin Anda tertanya-tanya, bagaimana Anda boleh mencari masa dalam jadwal sibuk Anda untuk berehat pada hari Sabat? Yesus memberikan jawaban ini dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikut ini adalah kisah mengenai Yakub. Semasa Yakub melarikan diri daripada saudaranya Esau yang marah pada saat itu, Yakub berasa bersendirian dan berasa sangat takut. Dia sangat menginginkan perlindungan Tuhan, tetapi dia merasa sangat bersalah karena dia telah mencuri hak saudaranya Esau. Dia takut Tuhan telah meninggalkannya dan tidak akan memaafkannya. Dengan rasa penyesalan yang sangat luar biasa pada ketika itu, Yakub mengaku kesalahannya kepada Tuhan dan kemudian dengan letih Yakub berbaring di atas tanah dan tertidur. Alkitab menceritakan kisah yang seterusnya dalam Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Tuhan, malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam mimpinya, Yakub melihat Tuhan berdiri di atas tangga dan mendengar Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini." Dalam Kejadian 28 ayat 15. Ketika Yakub bangun, dia sadar Tuhan telah berbicara dan menjanjikan bimbingan dan perlindungan terhadapnya. Dia sangat tersentuh dan Yakub amat bersyukur di atas janji tersebut. Dalam Kejadian 28 ayat 22 mengatakan, "Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Nah, inilah yang dikatakan, yang dijanjikan Yakub kepada Tuhan. Dia bernasar kepada Tuhan bahwa dia akan mempersembahkan 1/10 yang dia miliki kepada Tuhan. Saudara dan saudari, pernahkah Anda berpikir bagaimana berterima kasih kepada Tuhan? Adakah Anda kadang-kadang tertanya-tanya, adakah terima kasih cukup? Adakah terima kasih mencukupi? Disitulah berasalnya pelayanan. Ini adalah cara yang nyata untuk menyatakan penghargaan kita kepada Tuhan atas semua manfaatnya. Yakub mengatakan dia akan mengembalikan kepada Tuhan 1/10 atau perpuluhan dari semua yang dia terima, sama ada yang dilakukan oleh datuknya Abraham. Abraham bertulis, arahan bertulis pertama mengenai persepuluhan atau mengembalikan 1/10 kepada Tuhan ada dinyatakan di dalam kitab Imamat. Dalam Imamat 27 ayat 30 mengatakan, "Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan." Saudara dan saudari, mengembalikan 1/10 akan mengesankan akal dengan kebenaran bahwa Tuhan adalah pencipta dan sumber setiap berkat yang kita miliki. Dalam kitab Bilangan kita diberikan penjelasan mengenai penggunaan persepuluhan. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dalam Bilangan 18 ayat 21. Persepuluhan digunakan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menulis,
Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Ada yang mengatakan bahwa bukankah itu hanya untuk orang Yahudi? Bukankah perpuluhan itu hanya untuk dilakukan oleh orang Yahudi saja? Mungkin itu paling baik dijawab dengan mengajukan soalan berikut. Adakah berkat surga hanya untuk orang Yahudi? Mustahil, bukan? Alkitab mengatakan dalam Imamat 27 ayat 30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa 1/10 dari segala sesuatu itu suci baginya. Jadi Anda lihat, persepuluhan itu bukan pemberian kepada Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan. Dia hanya memberikan kita hak istimewa untuk mengembalikannya kepadanya, untuk menguji kesetiaan kita, untuk melihat apakah kita akan menghormati atau mengakui hak miliknya. Sebenarnya Alkitab bertanya, bolehkah manusia menipu Allah? Dalam Malaki 3 ayat 8. Saudara dan saudari, kemungkinan merompak Tuhan nampak luar biasa. Siapa yang berani merompak Dia? Alkitab mengatakan itu mungkin. Sebenarnya, ia menuduh beberapa orang melakukan kesalahan itu. Dalam Malaki 3 ayat 8 mengatakan, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka yang menghormati Dia dengan persepuluhan dan persembahan. Dalam Malaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, jelas sekali surga tidak mempunyai tingkap kaca untuk dibuka. Ini adalah gambaran ilustrasi tentang kesediaan Tuhan untuk membalas kesetiaan kita. Malaki hanya menggunakan pengalaman biasa dari zamannya sebagai contoh. Pada zamannya adalah kebiasaan bagi pada hari raya bagi orang kaya untuk membuka tingkap yang tertutup ya, dan melemparkan duit, siling emas atau perak kepada orang yang lalu pada saat itu. Namun Tuhan tidak berjanji hanya akan membuang beberapa duit siling kecil. Dia mengatakan bahwa Dia akan mencurahkan begitu banyak berkat sehingga kita tidak akan mendapat ruang untuk menampungnya. Nah, Tuhan juga berjanji dalam Malaki 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara dan saudari, persepuluhan ataupun 1/10 dari pendapatan kita adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikannya kepada Tuhan, kita tidak memberikan apa-apa kepadanya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi miliknya. Itu adalah hak Tuhan. Itu sudah menjadi milik Tuhan. Dengan persembahan terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan apa yang akan kita berikan. Ya, walau bagaimanapun terdapat beberapa panduan dalam buku Alkitab. Dalam Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara dan saudari, mungkin Anda berpikir,
Jika Tuhan memiliki segalanya, memiliki emas, perak, lembu dan tanah, mengapa dia memerlukan wang saya? Nah, ini adalah rancangan Tuhan untuk membiayai pekerjaannya di bumi ini. Dia tidak pernah bermaksud bahwa gereja itu akan dibiayai oleh syarikat nomor ramalan ataupun syarikat-syarikat besar. Ya. Dan bukankah perpuluhan adalah cara bertanggung jawab untuk membiayai pekerjaan pelayanan? Dalam Matius 16 ayat 26, Matius menulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tetapi Tuhan mengkehendaki manusia memberikan kepadanya karena Dia mengasihi dia. Dia tidak menginginkan pemberian kita jika mereka diberikan dengan rasa marah, dengan rasa tidak ikhlas dan tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak mahu memiliki semua itu kalau kita memberi dengan rasa sedemikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintius 9 ayat 6 dan 7. Tuhan mengatakan bahwa uang dan hati kita berkait rapat. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga ngengat dan karat tidak merosakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam Matius 6 ayat 20 dan 21. Masalahnya dengan kehidupan manusia zaman sekarang adalah bahwa hidup mereka menjadi sangat rumit dan jadwalnya begitu sibuk sehingga mereka lupa atau tidak mengambil masa untuk mengingat dari mana datangnya semua berkat yang mereka terima. Akibatnya mereka lalai untuk menghormati Tuhan dengan waktunya, dengan berkatnya, dengan hartanya. Saudara dan saudari, setiap dari kita perlu diingatkan setiap hari bahwa kita datang ke dunia ini tanpa apa-apapun. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita setiap berkat yang kita miliki. Dan bahwa Dia setiap hari akan memberkati dan menjaga kita jika kita akan mengingati Dia. Perkara-perkara yang kita sukai dan cintai hanya dipinjam. Semua itu sama sekali bukan milik kita. Yesus hanya membiarkan kita menggunakannya untuk mencerahkan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Oleh itu, saudara dan saudari, ingatkanlah diri kita, ingatkanlah saudara-saudara kita bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan semua berkat-Nya kerana kasih-Nya. Dengan itu, saya ucapkan semoga Tuhan memberkati kita semua. Jika Anda sudah mula melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk memulangkan persepuluhan dan persembahan, puji Tuhan. Jika Anda sudah baru saja memulakannya, puji Tuhan kerana keikhlasan dan kemurahan hati Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berikan bagimu nyawaku, darahku, supaya dirimu menjadi milikku. Hidupku korban bagimu, apakah korbanmu? Hidupku korban bagimu.
apa kau tinggalkan? Surga sudah ku tinggalkan. Apa kau tinggalkan? Ku derita sangatlah sengsara di dunia, supaya olehnya kau jadi selamatlah. Ku derita sangat di dunia, apakah kau derita? Ku derita sangat di dunia, apakah kau derita? Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kerana Engkau hanya meminjamnya kepada kami sebagai sisa hidup kami di dunia ini yang sementara. Biarlah kami gunakan semua berkat itu untuk kebaikan, untuk melayani pekerjaan Engkau Tuhan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa agar Engkau sentiasa memimpin kami, agar kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami seharian, baik dalam melayani orang lain, dan terlebih lagi dalam kerja pelayanan Engkau di muka bumi ini Tuhan. Berkati juga setiap pendengar, penonton dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya juga Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan kasih kurnia Engkau Tuhan. Kami akan serahkan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat penebus dosa kami. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.